Halo Sobat Mikir, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Kali ini, saya akan membahas misteri segitiga Bermuda, sebuah misteri yang sangat mendunia dan populer. Topik ini melibatkan banyak pihak yang memberikan kesaksian bahwa mereka selamat setelah melintasi jalur tersebut. Selain selamat, mereka pun melihat hal-hal aneh di sana. Selain itu, banyaknya opini orang mengenai segitiga Bermuda semakin menarik misteri ini. Ayo kita bahas. Dahulu, saat Columbus mengarungi Samudra Biru untuk menemukan dunia baru, ia mengaku melihat cahaya yang sangat terang beberapa kilometer dari kapalnya. Lalu beberapa minggu kemudian, Columbus menyadari bahwa kompasnya berfungsi dengan cara yang aneh dan itu terjadi pada 8 Oktober 1492. Catatan sejarahnya hanya sampai di situ dan tidak ada yang mengkaji lebih lanjut. Sampai pada tahun 1951, Jonas, seorang penulis, menyadari ada yang aneh dengan segitiga Bermuda karena banyaknya kapal dan pesawat yang hilang di jalur tersebut. Dan Jonas adalah orang pertama yang mendokumentasikan tentang kapal pesawat yang hilang tersebut. Dan pada tahun 1964, ada sebuah majalah yang pertama kali membahas segitiga Bermuda. Majalah tersebut bernama Argosy. Majalah itu mengatakan bahwa segitiga Bermuda adalah jalur setan karena sudah menelan banyak korban. Inilah pertama kali 3 titik antara Puerto Rico, Bermuda, dan wilayah bagian Florida dinamakan segitiga Bermuda. Akibatnya majalah tersebut banyak menarik minat sebagian besar pembaca majalah pada waktu itu. Dan uniknya majalah Argosy adalah majalah mingguan untuk anak-anak. Pada era 70-80, misteri segitiga Bermuda sangat terkenal. Sampai pada akhirnya untuk pertama kali, dunia tahu bahwa segitiga Bermuda sudah menelan 1.000 orang dalam kurun 100 tahun. Kasus-kasus yang terkenal adalah kapal Rosali pada tahun 1840. Pada saat itu, kapal Rosali melintasi jalur segitiga Bermuda dan beberapa puluh awak. Yang anehnya, saat mencapai daratan, ternyata tidak ada orang sama sekali. Dan juga kasus kapal Mary Celeste yang berangkat dari Eropa menuju Amerika melintasi jalur segitiga Bermuda. Seperti kapal Rosali, saat hampir sampai daratan, tidak ada orang sama sekali. Dan pada tahun 1881, sebuah kapal Ellen Austin menemukan sebuah kapal yang berlayar di tengah laut. Tapi tidak ada orang sama sekali di kapal tersebut. Dan kasus ini menambah kecurigaan masyarakat dunia bahwa ada yang aneh dengan segitiga Bermuda. Namun ada juga kesaksian dari orang yang selamat saat melintasi segitiga Bermuda. Salah satunya Bruce Gernon. Waktu itu dia sedang menaiki pesawat kecil. Ayahnya, koleganya, dan dia. Mereka menyaksikan sebuah gumpalan awan aneh yang mencuat dari laut ke langit luasnya sekitar 20 km. Mereka pun berpikir akan melintasi awan tersebut. Namun anehnya mereka tidak bisa mengitarinya. Malah awannya mengitari mereka seperti donat. Selama 20 menit kemudian akhirnya mereka menemukan celah kecil seperti terowongan. Dan sekitar 20 detik kemudian mereka berhasil melewati awan tersebut. Dan anehnya mereka sudah sampai pada tujuan. Dan ada pula kisah dari Kerry Garden. Serupa dengan Bruce, ia dikelilingi awan yang mencuat dari laut ke langit. Navigasi saat itu kacau sekali dan tidak bisa berkomunikasi keluar. Saat itu Kerry merasa bahwa ini adalah ajalnya. Namun dia melihat ada ruang di atas. Pesawat pun dia manuverkan ke atas dan akhirnya ia keluar dari zona itu. Tapi anehnya ia merasa sudah tinggi sekali manuver. Saat di luar ternyata ia dekat sekali dengan lautan. Dan ada 4 mitos yang paling terkenal tentang segitiga Bermuda. Yang pertama, markas Dajjal. Ada beberapa buku yang mengisahkan bahwa singgasana iblis ada di laut. Yang dimaksud adalah segitiga Bermuda seperti yang dikemukakan Muhammad Isa Daud. Ada juga mitos terkait pembuangan budak. Dahulu di Amerika Serikat banyak sekali budak. Dan ada sekitar jutaan orang dibuang ke laut yang dimaksud segitiga Bermuda. Kenapa dibuang? Untuk menyelamatkan kapal saat sedang berlayar menuju Amerika dikarenakan faktor makanan habis atau muatan yang berlebih. Dan menurut Kenneth, jutaan orang yang dibuang menjadi roh penasaran dan membangun kerajaan roh di situ, sehingga menghantui dan mencelakakan kapal yang sedang berlayar. Ada juga yang menyebutkan segitiga Bermuda adalah pangkalan alien karena banyaknya penampakan UFO atau USO. USO adalah kapal selam yang bentuknya aneh dan diyakini bukan buatan manusia. Ada juga yang menyebutkan di sana ada lorong waktu dan beberapa kesaksian yang merasa sistem navigasinya menjadi kacau saat lewat segitiga Bermuda. Karena itu, asumsi
jika daerah tersebut memiliki lorong waktu semakin tinggi. Selain itu, para saintis melakukan penelitian tentang segitiga Bermuda. Salah satu teorinya adalah adanya gas metana di segitiga Bermuda. Melihat geografi segitiga Bermuda yang banyak tempengan, sangat mungkin gas metana yang meledak bisa menghancurkan pesawat atau kapal laut. Teori yang terkenal juga adalah adanya gelombang laut yang besar di segitiga Bermuda. Karena kelautan dan iklimnya ekstrim, mengakibatkan sering terjadi gelombang laut besar dadakan. Dan yang terakhir adalah teori yang masuk akal, yaitu teori bahwa segitiga Bermuda tidak ada misteri sama sekali. Dengan beberapa data seperti 100 tahun terakhir, ada 50 kapal yang hilang, 20 pesawat, dan 100 orang yang hilang. Dengan data seperti itu adalah jumlah yang biasa, melihat banyaknya yang melintas di daerah sana. Padahal ada tempat yang lebih banyak korban dari segitiga Bermuda, seperti Formosa, Laut Karibia, atau segitiga Masalembo di Indonesia. Selain itu, segitiga Bermuda pun tidak ada batasan yang pasti gitu mengenai luasnya daerah tersebut. Dan sebenarnya apa yang terjadi di segitiga Bermuda adalah banyaknya kesalahan teknis dalam data.